Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kebetulan hari ini saya tidak sengaja bertemu dengan Pak Samsul Ramli di bandara. Saya hendak menuju ke Padang, Pak Samsul Ramli Ke Palembang, ke Palembang. Maluku Selatan. Nah, ini kebetulan duet maut ini ketemu, sekalian aja kita gunakan untuk berdiskusi nih, berbincang. Pak Samsul, ada masalah klasik nih, masalah lama yang sering ditanyakan oleh orang-orang di luar sana. Siap. Itu khususnya tentang masalah PPTK, Oh, ya. Pejabat Pelaksana Pelaksana Teknis Teknis Kegiatan. Nah, yang paling mendasar dulu nih, apa peranan PPTK dalam pengadaan barang atau jasa? Nah, jadi gini, kalau kita membaca runtutannya, kesejarahannya PPTK itu kita jelas di ujungnya itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Kegiatan. Oke. Nah, pelaksana teknis kegiatan itu siapa? Pelaksana teknis kegiatan itu PA-KPA yang tertuang dalam DPA. Ini pelaksana teknis kegiatannya, bukan pejabatnya. Oh, jadi Pejabat pelaksana teknis kegiatan Ya. itu adalah PA-KPA, PA-KPA, pelaksana teknis dituangkan di dalam DPA. DPA. Atau Kepanjangan DPA? DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian dokumen pelaksanaan anggaran itu di setiap form lembar atasnya Ya. itu pasti judulnya kegiatan. Oke, baik. Jadi Nah, di atas ya. di Jadi form. tugas dari PA-KPA terkait pelaksanaan teknis pelaksanaan anggaran adalah menjalankan tugas-tugas yang ada, pembebanan yang ada dalam DPA. Jadi tugasnya melaksanakan pembebanan anggaran yang ada di dalam DPA. DPA. Nah, Oke. kemudian PA-KPA ini diberi kewenangan untuk melimpahkan kewenangan secara mandatori kepada pejabat lain di bawahnya. Melimpahkan kewenangan. Melimpahkan kewenangan. Nah, Bukan menugaskan ya. delegasi. melimpahkan kewenangan dulu. Oke. Melimpahkan kewenangan. Nah, kewenangan apa yang dilimpahkan? Kewenangan terkait tugasnya. Nah, karena kewenangan terbagi dua kan, tugas dan tanggung jawab. Ya. Nah, tugasnya diberikan kepada pejabat yang di bawah PA-KPA, tanggung jawabnya tetap milik PA-KPA. Oke. Oke. Nah, siapa sih petugas ini? Petugas pelaksana ini namanya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Jadi PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan itu mengemban delegasi atau Mandatori. mengemban mandatori Mengemban dari tugas KPA. Dari KPA. Tapi tanggung jawabnya tetap pada PA-KPA. PA-KPA. Oke. Nah, sekarang kaitan dengan pengadaan. Nah, kaitan dengan pengadaan tentu kalau kita lihat di sini, pengadaan barang jasa adalah bagian dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada pekerjaan di situ. Nah, kemudian ada juga di situ nanti ada pekerjaan ini akan bisa dilakukan dengan, kalau di tingkat kegiatan DPA itu dilakukan dengan swakelola. Ya. Kalau di tingkat rinci, di tingkat belanja, rekening belanja, dia akan dilakukan dengan pekerjaan. Ya. Nah, ini pembagiannya. Nah, kalau pekerjaan itu umumnya diserahkan kepada PPK. Kalau pekerjaan Nah, PPK. Jadi kewenangan pejabat pembuat komitmen itu adalah kewenangan yang dibagi oleh PA-KPA antara PPTK, pelaksanaan teknis kegiatan, Ya. dengan pelaksanaan pekerjaan. Contoh begini, misalnya ada sebuah acara seminar nih. Acara seminar ini kan kegiatan nih, kegiatan seminar, Ya. secara swakelola. Ya. Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatannya adalah PPTK. Iya, yang bertanggung jawab sebagai pelaksanaan kegiatan di dalam Kegiatannya, DPA-nya. ya. Jadi pengawasan pelaksanaan fisik keuangan kegiatan yang ada dalam Ya. DPA-nya PPTK. PPTK, termasuk absensi, laporan-laporan. Absensi itu justru tanggung jawab PPK sebenarnya. Oh, begitu. Nah, jadi yang tanggung jawab PPTK apa? Tanggung jawab PPTK adalah mengawasi pelaksanaan kegiatannya, Ya. mengawasi. Dalam bentuk apa pengawasan kegiatan Pengawasannya itu adalah dalam bentuk pengawasan fisik kegiatan. Jadi menerima laporan dari PPK, menerima laporan dari itu? pejabat. Justru malah berarti PPK melapor ke PPTK dong. Iya. Selama ini kan kebalik justru. Nah, ini konsepsi yang dibalik itu adalah konsepsi yang digunakan di Kementerian Dalam Negeri. Karena di Kementerian Dalam Negeri, PPTK di Kementerian Dalam Negeri itu adalah stafnya PPK. Ya, betul. Tapi kalau di daerah berdasarkan PP 58, PPTK itu wilayahnya jelas. Dari mulai penyusunan RKA sampai jadi DPA, itu Ya. dia. Ya. Begitu jadi DPA, Ya. dia hanya mengawasi DPA saja. Hanya mengawasi DPA, Iya. bukan Pekerjaannya, bukan pekerjaan. Karena pekerjaannya dilimpahkan. Pekerjaan ini pembuatan komitmennya dilimpahkan kepada pejabat pembuat komitmen.
Nah, kewenangan pejabat pembuat komitmen itu adalah dalam konsepsi Permendagri 13 tahun 2006 itu sejak tanda tangan kontrak perikatan perjanjian, Ya. makanya kemudian PPK itu dilimpahkan juga tugas untuk menandatangani kontrak jadi Ya. pejabat penanggung kontrak sampai dengan serah terima. Ya. Begitu serah terima, Ya. dari serah terima sampai penerbitan surat permintaan pembayaran SPM. SPP SPP, ya. SPP, Surat yang nanti akan jadi SP2D dan SPM Ya. gitu. Jadi sampai SPP itu tugasnya PPTK. Nah, jadi ini ada dua wilayah kewenangan yang berbeda. Jadi bukan sifatnya bukan atasan dengan bawahan, Oh, bukan tapi ya. koordinasi. Koordinasi Karena dua-duanya adalah pemegang mandat dari penggunaan. daripada PA-KPA. Iya. Penggunaan mandat dari PA-KPA. Nah, ini yang harus dipahami loh sama-sama kawan-kawan. Nah, Ya. konsepsi di Perpres 6 di Perlem itu konsepsinya PPTK Kementerian Dalam Negeri. Yang kalimat bahwa PPTK adalah tim pendukung PPK. Itu konsepsi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang di dalam Permendagri 3 tahun 2013 Ya. dan juga sekarang ada Permendagri 5 tahun 2015. Berarti ada dua hal yang berbeda ya antara PPTK di Kementerian Dalam Negeri dan PPTK yang ada di pemerintah daerah. Beda sekali. PPTK Kementerian Dalam Negeri adalah PPTK APBN. Kalau PPTK di pemerintah daerah adalah PPTK APBD. Nah, karena ini dua hal yang berbeda, namanya sama. Namanya sama. Kembali kepada diskusi awal tadi. Berarti pada prinsipnya PPTK tidak menangani masalah pengadaan, Tidak. tapi menangani masalah kegiatan, pengelolaan kegiatan, di mana melihat laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan fisik keuangannya, fisik pekerjaan ini maksud fisik kegiatan bukan kegiatan. pekerjaannya. Ya. Fisik kegiatan ini apa? Apakah tender sudah dilakukan? Ya. Nah, ini nanti konektivitasnya dengan yang disebut PPHP di dalam Ya. ini. Oke. Ini contoh nih. Kalau pekerjaan konstruksi, Jadi, di mana peran PPTK di sini? Apakah dalam pekerjaan konstruksi PPTK tuh berhak memaraf HPS, spek teknis, bahkan memeriksa hasil daripada laporan konsultan pengawas? enggak sama sekali. Terus Karena siapa ya? yang memeriksa tetap yang bertanda tangan kontrak dan tertuang di dalam Oh, kontrak. berarti PPK. Terus PPK. PPTK tugasnya ngapain kalau PPTK hanya mengawasi pelaksanaan DPA-nya saja, kegiatannya saja. Nah, sekarang misalkan nih PPK nggak nyusun spesifikasi sehingga tender nggak dilaksanakan, maka PPTK bertugas untuk melaporkan kepada KPA bahwa PPK belum melaksanakan tender nih. Nanti PA-KPA menyampaikan, ini menurut PPTK kegiatannya terhambat nih, Gitu. kamu cepat dong gitu loh. Jadi ini ada check and balance. Ya. PPTK mengawasi dari atas kewenangan PA-KPA terhadap pelaksanaan pekerjaan yang merupakan bagian dari kegiatan. Ya. Nah, analoginya sederhananya, dalam satu DPA ada 3 pekerjaan. Ya, 3 pekerjaan. Nah, kalau dari 3 pekerjaan ini salah satunya tidak selesai, maka kegiatannya kan nggak mungkin 100%. Oh benar, karena harus tiga-tiganya terpenuhi baru 100% gitu kan? Kalau 2 pekerjaan saja kontraknya selesai, berita acara serah terima dan segala macam, tapi satu ini tidak selesai, ini secara kegiatan tidak 100%. Dianggap tidak jalan. Nah, gitu loh. inilah kewenangannya PPTK. Okay. Jadi justru PPTK itu berkoordinasi dengan PPK. PPK tolong jangan sampai spesifikasi telat ya, tender jangan telat ya, karena kalau telat saya akan laporkan ke PA-KPA. Bukan dia yang menyusun spek, bukan dia yang menyediakan data HPS. Karena dia sama sekali nggak membutuhkan, yang membutuhkan PA-KPA bukan PPTK. Ini permasalahan yang selama ini sering terjadi, Pak Iya. Samsul. Oke, nanti kita akan bahas berikutnya nanti tentang masalah PPTK yang merupakan adalah tim pendukung daripada PPK. Iya, siap. Mungkin di video berikut. Oke. Baik, demikian diskusi singkat dengan Pak Samsul Ramli tentang masalah PPTK dalam pengadaan barang dan jasa, dan kita akan bertemu dalam video-video yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.